beribadah. Mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, kami semua datang kepadamu Tuhan Yesus, bersatu hati di rumah-rumah kami masing-masing Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus ada pelindungan-Mu yang sempurna pada setiap kami Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan Yesus, secara khusus kami bawa untuk bangsa kami Indonesia. Kami bawa untuk Indonesia dalam tangan-Mu Tuhan. Karya-Mu ya Tuhan Yesus akan Kau nyatakan buat bangsa kami Tuhan. Kami bawa Tuhan setiap pemerintahan yang ada Tuhan Yesus. Presiden, wakil presiden, jajaran menteri, TNI, Polri, semua Tuhan kami bawa setiap mereka Tuhan Yesus. Biar Engkau sendiri Tuhan Yesus yang memimpin dengan Roh-Mu yang kudus. Berikan roh takut atas setiap mereka Tuhan Yesus untuk merintah bangsa ini Bapa. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan, ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kemuliaan-Mu turun atas bangsa ini Bapa. Terima kasih Bapa. Kami juga membawa Tuhan Yesus rakyat Indonesia ke dalam tangan-Mu. Biar mereka semua Tuhan Yesus yang saat-saat ini Tuhan, dalam masa-masa pandemi Tuhan Yesus, Engkau pulihkan setiap mereka yang sakit Tuhan. Kau pulihkan Tuhan, Kau juga bawa setiap tenaga-tenaga medis yang Kau pakai ya Tuhan Yesus, di setiap rumah-rumah sakit. Mereka semua Tuhan Kau berikan kekuatannya Tuhan, untuk memberikan yang terbaik dalam proses pemulihan setiap pasien-pasien yang ada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, Indonesia pasti dipulihkan Tuhan. Indonesia pasti disembuhkan Tuhan Yesus. Dan kami berdoa dari tempat ini, kami berdoa di dalam nama Yesus. COVID-19, diam dan tenanglah.
diam dan tenanglah, kami percaya kuasa Yesus dinyatakan atas bangsa ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak lupa berdoa Tuhan untuk Pentakosta yang ketiga. Biar Engkau sendiri Tuhan Yesus yang menyatakan atas Indonesia Bapa. Pentakosta terjadi saat ini di dalam nama Yesus. Dari Sabang sampai Merauke ada pencurahan yang Roh Kudus yang besar-besaran dan terakhir di akhir zaman ini Bapa. Terima kasih Bapa. Ini doa-doa kami Tuhan Yesus. Biar Engkau sendiri Tuhan Yesus yang bertindak atas bangsa ini. Yang bertindak atas negeri ini Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita bertemu dalam ibadah online. Mari sama-sama kita buka hati pikiran kita untuk menerima lawatan pimpinan Tuhan atas kita pada hari ini. Amin. Haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas
Shalom, apa kabar saudara? Kita percaya kita selalu di dalam keadaan yang luar biasa. Pada VOP kali ini, kita akan membahas mengenai kekudusan seksualitas atau sexual purity. Sebagai generasi Yeremia, setiap kita wajib menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Namun sebuah riset yang diterbitkan lembaga independen pada tahun 2019 menyebutkan 33% remaja sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Hal ini bisa diakibatkan karena kurangnya pemahaman anak-anak muda akan prinsip-prinsip seksualitas yang benar. Maka dari itu, kita sebagai anak muda harus mengerti tentang hubungan seksualitas yang benar menurut Alkitab. Kita percaya Tuhan menciptakan hubungan seksual itu sakral dan kudus di hadapan Tuhan. Sehingga hubungan seksual hanya boleh dinikmati di dalam komitmen pernikahan. Hal ini dikarenakan hubungan seksual adalah anugerah Allah yang indah untuk dinikmati oleh sepasang suami dan istri yang sah dan sudah diberkati di dalam komitmen pernikahan. Firman Allah juga menekankan bahwa hubungan seksual bukanlah berasal dan akibat dari dosa, melainkan hubungan seksual diberikan di dalam pernikahan untuk menghindari percabulan. Prinsip yang lain adalah hubungan seksual harus dipersembahkan untuk kemuliaan Allah. Kita harus mengerti bahwa hubungan seksual bukanlah sekedar kepuasan fisik semata, namun hubungan seksual memberikan pengertian hubungan yang mendalam antara suami dan istri. Karena hubungan suami dan istri adalah gambaran hubungan Kristus dengan jemaatnya. Setelah mengerti prinsip kekudusan seksualitas yang benar, selanjutnya penting bagi kita anak-anak muda untuk memulai dan menjalani hubungan pranikah atau berpacaran secara bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Ada beberapa perbedaan yang paling mendasar dari hubungan pranikah atau pacaran secara duniawi dan hubungan yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Perbedaan pertama adalah pacaran duniawi hanya bertujuan mencari pengalaman dan kenikmatan dalam percintaan saja. Namun pacaran yang bertanggung jawab kepada Tuhan melihat hubungan pacaran sebagai persiapan untuk menuju ke arah pernikahan. Perbedaan kedua adalah pacaran menurut dunia hanya mengutamakan keintiman dan kepuasan fisik. Tetapi pacaran yang benar harus mengutamakan keintiman rohani dan emosi. Perbedaan ketiga adalah dalam hal komitmen, hubungan pacaran secara dunia hanya berorientasi kepada masa kini, sehingga mudah terjadi perpisahan ketika timbul konflik. Namun hubungan pranikah yang bertanggung jawab kepada Tuhan harus berorientasi kepada masa depan. Perbedaan-perbedaan ini adalah dasar untuk kita membatasi segala bentuk keintiman jasmani dengan kesadaran bahwa hubungan pacaran atau pranikah belumlah mengikat. Mengapa penting untuk setiap kita menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas? Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu." Kita harus mengerti bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus dan Tuhan sudah menebus setiap kita. Sehingga sudah seharusnya kita memuliakan Allah dengan tubuh kita. Dan salah satu caranya adalah menjaga kekudusan, khususnya kekudusan seksualitas. Menjaga kekudusan juga adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Selain itu juga, saat kita hidup kudus, Tuhan secara khusus bisa pakai kita untuk maksudnya yang mulia. Sebagaimana ditulis di dalam 2 Timotius 2 ayat 21 dan 22. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Sebagai generasi Yeremia, kita percaya Tuhan akan pakai kita dan percayakan kita hal-hal yang besar. Namun sebelum itu, penting untuk setiap kita menjaga hidup kita kudus di hadapan Allah dengan cara menjaga hubungan pranikah atau pacaran yang kudus dan bertanggung jawab di hadapan Allah. Namun, jika kita telah jatuh di dalam dosa seksualitas, Tuhan kita adalah Tuhan pengampun dan adil.
saat kita mau datang kepada Tuhan, mengakui setiap dosa-dosa kita dan bertobat, maka pengampunan Tuhan akan mengalir dan hidup kita akan dipulihkan. Selain itu juga, kita harus menjauhi pergaulan yang buruk dan mencari komunitas-komunitas orang percaya, serta kakak-kakak rohani yang dapat membimbing kita di dalam pertobatan. Karena itu, yuk setiap anak-anak muda, bagi kamu yang sedang berpacaran atau masih single, mari kita persembahkan seluruh tubuh kita untuk kemuliaan Tuhan, agar Dia bisa pakai setiap kita lebih maksimal dalam era Pentakosta ketiga ini. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum lebih lagi kita masuk dalam pujian, penyembahan dan firman Tuhan, mari bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyikan Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Wow, minggu kedua bulan 11 November, kita jalan terus ya. Kita berdoa untuk menyelesaikan 2020 dalam pimpinan Tuhan. Haleluya. Sekarang kita sudah ada di 5781 tahun Ibrani, dan kita tahu bahwa di depan ini sesuatu yang baru sedang berjalan dan kita semua sedang ada di dalamnya. Nah, Bapak Ibu semua, kita makin dekat nih dengan
kedatangan Tuhan. Kita makin dekat dengan semua rencana Tuhan. Perubahan-perubahan dengan cepat shifting lagi terjadi. Apa ya yang harus kita perhatikan, saudara yang dikasih Tuhan? Nah, sebelum kita dengar firman, makanya kita mau berdoa dulu biar kita ngerti pemahaman-pemahaman yang Tuhan lagi mau bukakan dan singkapkan kepada kita dan gereja kita. Yuk sama-sama buka hati, Alkitab yang sudah siap, hati yang sudah siap, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mau dengar firman, Tuhan bersabda dan berbicaralah. Urapi kami semua di tempat kami masing-masing, hadirat Tuhan turun, menjamah kami semua. Biar kami semua boleh siap dan mengerti apa yang Tuhan inginkan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, dan biar kami semua terima pesan dari Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Puji Tuhan. Saudara, masa pandemi ini, kita jadi akrab sama istilah rapid test dan swab test. Betul ya? Rapid test itu lebih murah, dan swab itu lebih mahal, gitu ya. Nah, rapid ini prosesnya sederhana, saudara. Prosesnya pendek, ketepatannya 70%, kata seorang dokter yang terpandang di Jakarta. Sehingga murah, ya memang gak 100%, tapi gak rendah-rendah amat lah. 70% berarti bisa diandalkan, walaupun ya tidak tepat. Nah, sementara yang namanya swab test, itu prosesnya panjang. Habis diambil darahnya, masuk ke lab, diproses lagi berapa hari. Paling cepat kalau nggak salah 1 hari atau 3 hari. Teliti banget, jadi mahal. Ya, jadi mahal. Ketepatannya nggak main-main, 96%. Makanya mahal, saudara. Makanya mahal. Nah, makanya kalau di dalam dunia kedokteran atau di masalah penanganan COVID, saudara, swab test posisinya lebih tinggi daripada rapid test. Betul? Ya, saudara kasih Tuhan. Kualitas menentukan nilai. Nilai menentukan posisi. Ya, karena kualitasnya tinggi, maka presentasi ketepatannya tinggi dan sebagainya, nilainya tinggi. Lalu dipandang orang, akhirnya kita akan memandang bahwa posisinya akan lebih tinggi dibanding yang lebih murah. Kualitas menentukan posisi. Saudara dikasih Tuhan, ya, hari ini saya mau bicara tentang kualitas pribadi kita. Tuhan menetapkan dalam firman-Nya tentang kualitas dombanya Tuhan. Hari-hari ini Tuhan mau Anda dan saya memperhatikan kualitas. Tidak main-main kalau Tuhan izinkan sampai begini seriusnya. COVID-19 tidak pergi-pergi dari Indonesia atau tidak pergi-pergi dari bumi ini sampai hari ini. Kita berdoa sih supaya dalam waktu ke depan ini akan terjadi terobosan. Tapi kalau sampai segini lama, 9 bulan lebih ya kita mengalaminya, berarti Tuhan izinkan ada sesuatu ini. Dan salah satu yang saya percaya adalah Dia lagi mau pakai COVID-19 ini untuk membentuk kita. Supaya kita punya kualitas yang Dia inginkan. Dan salah satu kualitas yang ingin kita bicarakan ataupun dengar hari ini bicara tentang kualitas dombanya Tuhan. Haleluya. Satu kali Yesus sedang bernubuat tentang akhir zaman. Dia ngajarin murid-muridnya tentang tanda-tanda akhir zaman. Silahkan nanti Bapak Ibu Saudara periksa semua di Matius 24 dan Matius 25. Ya, 2 pasal itu syarat sekali dengan pesan-pesan akhir zaman. Nah, pada waktu Tuhan Yesus mengajarkan tentang tanda-tanda akhir zaman, ada satu orang murid yang kepo, yang pengen bertanya. Dia bilang gini, kapankah semua itu akan terjadi? Kapan itu akan terjadi digenapi? Nah, Tuhan Yesus bilang gini, tidak tahu, anak tidak tahu, siapapun gak tahu, hanya Bapa yang tahu. Katakan amin. Bapa yang tahu. Artinya gini, Yesus pasti datang. Yang gak pasti timingnya. Bapa yang tahu, kita tidak tahu. Ya, jadi sesuai dengan tanda-tanda akhir zaman, salah satunya adalah penyakit sampar. Ya, ini mengingatkan kita kembali bahwa memang COVID-19 ini memperingatkan kita bahwa ada momennya di mana nanti Tuhan akan datang. Ya, apakah langsung habis ini? Tidak tahu. Apakah masih lama? Enggak tahu. Hanya Bapa yang tahu. Amin. Saudara kasih Tuhan. Nah, tapi
Yesus tidak berhenti di kata-kata seperti itu. Dia melanjutkannya dengan kata-kata begini, ya, bahwa tetapi kamu perhatikan. Lalu dia mulai ucapkan tentang perumpamaan-perumpamaan. Ada 4 atau 5 perumpamaan yang diajarkan di Matius 24 dan Matius 25. Nah, itu perumpamaan itu bicara tentang berjaga-jaga. Bicara tentang jadilah orang yang setia. Bicara tentang lakukanlah tugas yang dipercayakan kepadamu. Lipat gandakanlah talenta. Dan yang terakhir dibilang perhatikan kualitas diri. Nah, yang terakhir ini yang kita mau dengar, saudara yang dikasihi Tuhan. Pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua, ke depan ini, apa yang harus kita perhatikan terhadap kualitas diri kita masing-masing. Poin yang terakhir ini, perhatikan di Matius 25 ayat 31 sampai dengan 40. Matius 25 ayat 31 sampai 40. Periksa diri kita terbuka yuk saudara. Dan nanti Tuhan akan urapi dan Tuhan mampukan untuk kita memperbaiki hidup kita. Ini firman bukan cuma buat Anda, ini juga buat saya dan juga buat kita semua. Yuk periksa diri dan mulai memperbaikinya supaya kita paling tidak mulai mendekati standar kualitas yang diinginkan sama Tuhan. Oke? Ayat 31 berkata begini. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum? Bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau?" Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Wow, ya. Dan demikian juga sebaliknya kepada yang kelompok kambing, saudara ya. Tadi untuk kelompok domba. Nah, saya nggak baca bagian yang itu, saya mau baca bagian paling akhirnya, ayat 46-nya. Dan mereka ini, yang kambing-kambing tadi ya saudara ya, dibilang akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Jadi ada 2 kualitas, yang seperti domba dan yang seperti kambing. Saudara yang dikasih Tuhan, dan satu siksaan yang kekal, satu hidup yang kekal. Berapa banyak di tempat ini yang mau dapat hidup yang kekal, sorga, seperti yang direncanakan oleh Tuhan, yang dijanjikan oleh Tuhan? Saya juga mau. Amin saudara. Saudara dikasih Tuhan, pertanyaan hari ini, apakah engkau kualitas domba atau kualitas kambing? Kristen domba atau Kristen kambing? Doa saya, kita semua Kristen dengan kualitas domba. Amin saudara. Saudara kasih Tuhan, kata kunci untuk perumpamaan ini ada di ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Kasih kepada Tuhan perlu diwujudkan. Nah, Tuhan sih sanggup lihat hati. Masalahnya tuh gini, Tuhan udah tahu nih takarannya nih belum penuh nih. Oh, ini nih kualitasnya ya baru 50% lah. Tuhan bisa lihat gitu ya. Tuhan bisa lihat, oh ini kualitasnya nih bagus punya nih, bisa lah B lah nih.
ya, atau 70-80% lah begitu. Tuhan bisa lihat, ini udah 100% nih, udah bagus banget. Tuhan bisa lihat. Yang masalah kenapa kasih itu harus diwujudkan, supaya kita sendiri bisa lihat. Kita tuh gak sanggup lihat hati. Ya, dan itu sebabnya mesti keluar. Nah, wujud kasih kita kepada Tuhan adalah kasih kita kepada sesama. Saudara dikasih Tuhan, kalau benar engkau punya kualitas yang mencintai Tuhan, maka engkau harus dibentuk supaya bisa juga mengasihi sesama. Khususnya mereka yang lebih lemah atau yang dipandang tidak layak. Tolong mereka. Bukan cuma karena mereka pantas ditolong, bukan. Banyak orang-orang yang perlu ditolong, bahkan mereka tuh termasuk dalam kategori yang gak pantas ditolong juga. Gak tahu bilang terima kasih lah, gak ingat-ingat kalau pernah ditolong lah, dan sebagainya. Banyak yang kayak begitu. Tapi bukan berarti kita kemudian berhenti menolong atau berhenti menjamah. Nggak, Tuhan bilang lakukan terus. Karena itu bukan karena mereka layak atau mereka gak layak. Engkau menolong mereka karena itu kualitasmu. Halo. Amin saudara. Karena memang engkaulah itu. Engkaulah anak-anak Tuhan. Yang memang akan jadi pewaris kerajaan Allah. Yang memang gak bisa kalau gak nolong. Kualitasmu sudah sampai di sana. Saudara dikasih Tuhan. Mau gak dibentuk sama Tuhan hari-hari ini terus. Supaya kita semua bisa mencapai kualitas domba yang kata ayat Alkitab tadi kita miliki. Saudara dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Hidupku dalam tangan-Mu, oh Yesus. Setiap langkah Kau tetapkan bagiku. Walau kadang ku tak dapat mengerti jalan-Mu, tetap ku percayakan hidupku. Sebab aku ini hamba-Mu, oh Yesus. Jadilah padaku seturut firman-Mu. Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Rancangan-Mu terbaik bagiku. Yesus, ku percaya. Yesus, sungguh ku percaya. Ya Tuhan, rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Yesus Tuhan, Yesus, ku percaya. Kami percaya. Sungguh ku percaya. Rencana-Mu yang ajaib terjadi di dalamku. Yesus, sungguh ku percaya. Biar Tuhan jamah kita dan mengubah kita jadi seperti yang Dia mau. Amin, saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, saya renungkan dan evaluasi diri saya sendiri waktu membaca firman Tuhan ini. Saya juga belum sempurna melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya pengen berubah lebih lagi. Supaya gak ada alasan untuk mendakwa dan tidak bisa membuat saya berada di posisi kambing. Saya ingin dan rindu Tuhan melihat saya ada di posisi domba. Saya juga berdoa, Bapak Ibu Saudara semuanya punya kerinduan yang sama. Amin. Saudara, kita evaluasi yuk sama-sama. Apa sih yang dilakukan oleh domba kalau menurut kacamata Tuhan? Kalau menurut kacamata Tuhan, ada 6 hal yang dilakukan oleh domba sehingga, atau karakter domba, Kristen domba, sehingga mereka bisa di-approve kualifikasinya, masuk dalam kategori yang berdiri di sebelah kanan Tuhan. Ya, yang pertama, memberi makan. Memberi makan. Secara harafiah artinya gini,
Kalau ada orang yang kurang makan di sekitar kita, kita tolong mereka. Buat Anda yang masih medit atau pelit, ayo belajar murah hati. Karena ternyata kualitas domba itu gak ada yang pelit. Kalau kita mau masuk surga, harus murah hati. Yuk banyak tolong orang, yuk. Banyak tolong orang dengan makanan. Dengan pandemi ini banyak sekali yang saudara dikasih Tuhan, yang berkekurangan, kena PHK. Aduh, susah dan sebagainya. Cari cara untuk memberkati mereka. Jangan diem aja. Come on, gereja Tuhan, lakukan sesuatu. Saudara, berapa waktu kemarin saya terima sebuah data sejarah. Data sejarah itu menjelaskan tentang apa yang terjadi di masa-masa pandemi di tahun 1920 dan 1820. Jadi apa yang terjadi hari ini pernah terjadi 1 abad dan 2 abad sebelumnya. Yaitu tahun 1920 dan 1820. Saudara tahu apa yang dilakukan gereja orang-orang Kristen pada zaman itu? Mereka melakukan sukarelawan, menjadi sukarelawan saudara, untuk membangun tenda-tenda penampungan orang-orang sakit. Pemerintah gak sanggup tampung orang-orang yang kena virus. Lalu mereka turun tangan melayani, mereka turun tangan untuk merawat dan sebagainya. Dan lewat tindakan itu, saudara kasih Tuhan, penuaian jiwa besar-besaran terjadi. Pandemi juga pernah terjadi ketika kota Roma itu tahun abad-abad awal, gereja mula-mula, saudara dikasih Tuhan. Dan kardinal atau pemimpin gereja pada zaman itu, mereka juga saudara turun tangan untuk melayani warga kota. Sehingga akhirnya waktu mereka turun tangan menolong orang-orang itu, justru nama Tuhan dimuliakan. Justru nama Tuhan dimuliakan. Kita gak usah ngomongin hal-hal besar, saudara dikasih Tuhan. Buka mata, buka telinga, ada tetangga kiri kanan, ada saudara kiri kanan, saudara dikasih Tuhan. Turun tangan, bantu mereka semua. Amin, saudara dikasih Tuhan. Tolong mereka semua. Apa yang bisa ditolong? Ini arti harafiahnya, ya. Tapi ada arti metafora di sana, arti perlambang yang ada di sana. Ada banyak orang lapar rohani di luar sana, di sekitar kita. Mereka kebingungan dengan keadaan yang tidak menentu, keadaan yang tidak pasti, keadaan yang tidak baik hari-hari ini. Mereka bingung dan jawabannya sebenarnya ada di dekat mereka. Yaitu di dalam Anda, di dalam saudara, Di antara kita, di sekitar kita, sudah mereka kebingungan untuk mencari jawaban. Padahal Anda sudah tahu jawabannya. Jawabannya itu Tuhan. Dan firman itu perlu disampaikan. Teladan itu akan menjadi makanan rohani buat sesama yang butuh Tuhan. Are you available to be used by God? Apakah engkau bersedia dipakai sama Tuhan? Hidup jadi teladan itu gak mudah. Engkau harus siap jadi kayak ikan mas atau ikan hias di akuarium. Engkau dibatasi sana sini, hidupnya jadi harus bener, strict, jadi gak boleh salah. Ya kayaknya gak enak banget begitu ya. Tapi justru dengan cara begitulah orang-orang di sekitarmu akan diberkati. Akan diberkati. Maukah engkau punya kualitas domba? Miliki karakter ini saudara. Yang kedua saudara, memberi minum. Arti harafiahnya memuaskan dahaga. Arti harafiahnya berarti saudara akan dipakai sama Tuhan untuk membawa kesegaran buat sekitar. Tapi ada arti perlambang metafora atau perlambangan, saudara. Yaitu membawa kesegaran dan kelegaan. Apa itu? Pertolongan dan jalan keluar. Kadang-kadang ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan sembako. Tidak ada masalah-masalah yang tidak bisa diselesaikan cuma dengan memberikan makanan, saudara kasih Tuhan. Karena ternyata mereka bukan butuh itu. Mereka butuh pekerjaan, mereka butuh pertolongan, mereka butuh jalan keluar. Ayo mulai saudara. Yang saya maksud dengan menolong sesama ini bukan berarti saudara menolong all out benar-benar sampai saudara mengorbankan diri Anda dan keluarga Anda. Saya tidak rekomen untuk seperti itu. Ya, saya maksudnya adalah Anda ikut ambil bagian. Ya. Mungkin kalau nggak sanggup nolong sendirian, ajak beberapa teman. 5, 6, 7, jadi kuat untuk nolong satu orang. Ya, saudara kasih Tuhan,
Apakah itu saudaramu? Mungkin itu yang paling dekat ya. Yang paling mungkin kita tergerak untuk melakukan. Atau tetanggamu, temanmu, saudara, kita jadi kesegaran buat mereka. Apa yang bisa dilakukan? Ya, satu kali ada yang membutuhkan pertolongan pada menyampaikan berita kepada saya. Saya tidak bisa tolong semuanya yang dia perlu. Yang saya bisa aja. Ya, dan itu yang saya lakukan, saudara, yang dikasih Tuhan. Ya, dan saya berdoa nanti Tuhan kirim orang lain lagi untuk melengkapi sehingga bisa sempurna pertolongannya. Tapi paling tidak dia melihat ada jawaban. Dia melihat ada kasih sayang Tuhan yang turun tangan tepat pada waktunya. Amin, saudara. Saudara, Tuhan jadi kesegaran buat orang lain. Yang ketiga, memberi tumpangan. Harafiahnya tentu saja bicara tentang upaya untuk memberikan tempat berteduh buat orang lain. Kadang-kadang kita perlu bantu mereka. Dengan banyak yang kena PHK dan sebagainya. Kadang-kadang cuma untuk menambahkan mereka bisa kontrak sewa 1 bulan lagi, 2 minggu lagi, itu bisa lumayan nolong, saudara. Sampai kemudian nanti mereka benar-benar dapat terobosan. Tolong yang bisa ditolong, saudara, kasih Tuhan. Tapi ada juga arti perlambangnya, memberikan tempat bernaung, memberikan tempat bertumbuh, membuka peluang buat orang lain untuk bisa dimentor, untuk bisa dinaungi di komsel, gereja. Berikan mereka peluang untuk bergabung dalam sebuah keluarga rohani. Nah ini saudara kasih Tuhan, ini kualitas domba seperti ini. Dia mikirin bukan cuma karena dia sudah diselamatkan lalu kemudian selesai, cuek, masalah selesai. Saudara kasih Tuhan, enggak. Dia juga mikirin orang lain belum ketemu Tuhan, mereka butuh diselamatkan. Yang dekat sama mereka itu aku. Orang-orang Kristen yang lain gak dekat sama mereka, aku yang dekat. Ya aku berarti yang harusnya dipakai untuk menaungi mereka. Bersediakah engkau memberikan tumpangan rohani, memberikan dirimu untuk menjadi payung rohani buat orang lain? Berkati mereka. Memang merepotkan, menolong orang, mementor orang, mengembalakan, itu berarti mengorbankan waktu kita, energi kita. Tapi waktu itu kita lakukan, saudara tidak pernah tahu berapa banyak orang-orang bisa diselamatkan cuma dengan mengembalakan atau mementor 2-3 orang, saudara dikasih Tuhan. Itu bisa menjangkau banyak hal, banyak keluarga. Karena 2-3 orang itu belum tentu terbatas. Bisa jadi mereka akan menjangkau lebih banyak lagi jiwa-jiwa berikutnya. Amin, saudara yang kasih Tuhan. Beri tumpangan berarti Anda dan saya siap jadi shelter, tempat berteduh. Yang keempat, memberi pakaian. Domba berarti memberi pakaian kepada yang perlu pakaian. Harafiahnya, upayakan supaya orang-orang punya pakaian untuk disandang. Ya, tolong. Mungkin ada pakaian-pakaian lebih yang hari-hari ini toh gak kepakai. Dalam masa pandemi ini Anda gak bisa kemana-mana, gak bisa show off bajunya juga ya. Nah itu saudara dikasih Tuhan, udah bagi-bagi sama yang gak bisa beli baju saudara, ya sumbangin sehingga yang ada di lemarimu nanti hanya yang perlu saja ya, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi punya arti perlambang juga ayat ini. Pakaian itu bicara soal identitas, sesuatu yang dibawa-bawa tiap hari, saudara. Nah, memberikan pakaian berarti memberikan pekerjaan, memberikan identitas. Kadang-kadang pekerjaan itu adalah identitas. Nah, kalau orang-orang itu gak dapat pekerjaan, kita perlu bantu, kita perlu tolong mereka. Saya juga sedang berdoa gimana caranya ya bisa melakukan hal ini. Yang bagian ini terus terang saya tidak bisa atau belum punya. Tapi saya sedang berusaha ya. Paling tidak saya mulai aktifkan gereja ini supaya supaya gereja-gereja itu membuat sebuah seminar-seminar untuk memberikan ide-ide tentang lapangan pekerjaan yang bisa jalan dalam masa-masa pandemi ini. Atau bisa menampung atau bisa menjadi wadah ya, menolong saudara yang dikasih Tuhan. Tapi apalagi yang bisa kita lakukan? Itu bisa membuat orang-orang itu jadi memiliki satu, mereka bukan pengangguran, mereka bukan orang-orang yang tidak berguna. No, mereka bisa melakukan sesuatu. Kita tolong mereka untuk punya identitas. Saudara yang dikasih Tuhan, gambar diri mereka juga dipulihkan. Ada banyak orang yang mungkin luka hari-hari ini di sekitar kita. Tolong mereka. Tolong mereka. Domba udah gak mikirin dirinya sendiri. Apa yang kau butuhkan pasti Bapa di surga akan memenuhinya. Amin saudara. Sekarang justru kita harus mulai mikirin orang yang ada di luar sana. Yang kelima saudara yang kasih Tuhan. Ketika aku sakit engkau mengunjungi aku. Kunjungan kepada orang sakit. Harafiahnya berarti gini. Kita berikan kunjungan, berikan perhatian atau bantuan untuk kesembuhan. Tentu saja harus sesuai protokol.
Gak bisa kunjungin orang yang lagi COVID sembarangan. Betul ya? Saudara dikasih Tuhan, ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Mungkin kunjungan fisik tak bisa, tapi video call, why not? Ya, kita bisa lakukan. Kita bisa telepon, bisa saudara, pasti bisa. Ya, atau WA call. Saudara dikasih Tuhan, atau WA lah paling enggak. Ya, kita memberikan perhatian. Di kompleks kami ada yang kena saudara COVID-19. Kita berikan WA, kita berikan perhatian, kita beri bantuan, kita kasih perhatian. Itu sudah mengunjungi, itu sudah memberi bantuan untuk kesembuhan. Haleluya. Tapi metaforanya, perlambangnya adalah juga memberikan perhatian kepada mereka yang sakit rohani. Kalau dulu masih ada HMC, masih ada RTS, ya sekarang tidak ada panitianya, susah. Hei, bagaimana kalau sekarang Andalah yang jadi semuanya? Kalau dulu kan ada panitianya ya, ada yang jadi fasilitatornya, ada yang jadi pembicaranya, ada yang jadi pendoanya. Gimana kalau semuanya itu Anda? Dan yang dilayani tidak usah banyak-banyak, satu orang saja. Cari orang yang bermasalah di sini. Lalu kemudian Anda yang dipakai sama Tuhan untuk mendoakannya, untuk kemudian memulihkannya, mengkonselingnya, sampai dia KKR, dia sembuh juga, saudara kasih Tuhan. Pelayanan hari-hari ini tidak didominasi hanya oleh pendeta-pendeta. Tuhan mau pakai semua orang. Karena ada banyak orang di sana yang membutuhkan dan tidak semuanya bisa mengakses hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang bertitel pendeta. Tapi di luar sana ada hamba-hamba Tuhan yang tak bertitel pendeta. Anda, Tuhan mau pakai Anda. Saudara yang dikasih Tuhan, layani mereka. 1 orang, 2 orang sembuh, 3 orang sembuh. Kita tidak pernah tahu masa pandemi ini selesai, udah berapa orang nanti akan dijamah lewat kehidupanmu. Amin. Saudara kasih Tuhan, yang terakhir, domba punya kualitas mengunjungi orang-orang yang di penjara. Tentu saja harafiahnya kita berkunjung, memperhatikan, menghibur, dan juga mengingatkan orang-orang yang di penjara terhadap pertobatan. Ya, saudara kasih Tuhan, tentu saja itu harafiahnya. Tapi kalau yang metaforanya, saudara, berarti kita juga harus memberikan perhatian dan pelayanan pada orang-orang yang terbelenggu dan terikat. Hari-hari ini banyak yang terikat, saudara. Ada yang terikat sama narkoba, ada yang terikat sama pornografi, ada yang terikat oleh game online. Ya, mau ngecek apakah anakmu atau keluargamu itu terikat atau tidak dengan game online? Pada waktu mereka lagi main, coba suruh berhenti. Coba suruh berhenti saat itu juga, jangan nanti gitu ya. Coba suruh berhenti segera, begitu. Kalau emosi mereka langsung terganggu, saya bisa pastikan bahwa dia sudah mulai kena. Ya, karena bayangin saudara, sudah dari bulan Maret, ya. Kalau menurut psikologi, kebiasaan yang dibangun 3 bulan lebih itu sudah pasti akan menciptakan satu keterikatan baru, satu kebiasaan baru. Nah, kalau dia udah kebiasaan bermain game kelamaan 3 bulan lebih. Sekarang kita pandemi 9 bulan, saudara. Jadi hampir dipastikan ini sekarang lagi ada banyak orang lagi terikat sama game online. Karena di rumah ngapain? Gak ngapa-ngapain. Ya. Kecuali keluarganya bijaksana dan kemudian menghabiskan waktu untuk berinteraksi dengan baik. Ya. Daripada begitu lebih baik ambil bagian untuk ajak semua beraktivitas di luar rumah, di lapangan-lapangan, di kebun-kebun atau di gunung-gunung, ya saudara dikasih Tuhan, di alam bebas, itu tentu saja dengan protokol. Ya, saudara kasih Tuhan perhatian dan pelayanan, lakukan ini, mulai dari keluargamu, dan juga periksa juga dengan orang-orang di sekitarmu, supaya makin banyak yang terbebas. Sekali lagi, siapkan diri, supaya kita kedapatan siap menyambut kedatangan Tuhan yang kedua. Apakah pas setelah masa pandemi atau masih jauh? Gak peduli, gak ada yang tahu juga anyway. Hanya Bapa yang tahu. Apakah saya memiliki kualitas dombanya Tuhan? Apakah Anda memiliki kualitas dombanya Tuhan? Puji Tuhan kalau yakin sudah. Tapi bila firman ini kita dengar hari ini, artinya masih ada kesempatan untuk memperbaiki dan membuat kita jadi lebih sempurna lagi. Saudara, sayangi Tuhan dan sayangi sesama. 2 kualitas ini adalah hukum terutama dari orang Kristen.
yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhannya orang Kristen. Sudah dikasih Tuhan. Dan perumpamaan yang tadi saya bacakan, itu juga bukan perumpamaan dari rasul-rasul. Itu perumpamaan langsung dari Tuhan Yesus sendiri. Ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanan, yang berkualitas domba, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Wow, saya rindu ucapan itu akan jadi ucapan Tuhan buat saya, buat Anda, buat kita semua, domba-dombanya Tuhan. Ada seorang pengerja yang kerja di sekuler, dia WA ke saya, Pak Jo, anak saya mimpi. Mimpinya apa Pak? Mimpi ada anak-anak kecil yang membutuhkan uang-uang kecil. Lalu kemudian Tuhan suruh anak saya dalam mimpi itu untuk kasih uang. Dimasukin di dalam amplop putih, terus dibagi-bagi. Ya. Oh begitu, terus ya, dan dibagi-baginya itu dikasih di sebuah kota kecil di pelosok Indonesia, saudara. Waduh, terus saya diem aja kan, lalu dia bilang begini, masalahnya tempatnya jauh dari sini Pak. Dia sebut nama tempatnya dan saya gak kenal siapa-siapa di sana. Lalu kemudian papa yang hebat dan baik ini dia bilang begini, Pak, saya rindu anak saya bisa menggenapi mimpinya. Bisa gak tolong saya supaya saya bisa menggenapinya? Ada gak kenalan di sana? Saya bilang, wah hebat, saya juga rindu Pak. Bisa seperti itu. Saya coba cari ya. Saya cari saudara. Saya cari dan akhirnya ketemu sama seseorang. Ya, seseorang yang gak taunya ternyata dia itu ketua BPD GBI di daerah itu. Waduh, luar biasa. Ya, akhirnya saya ketemu dan kemudian saya ceritakan. Waktu saya ceritakan seperti itu, ya, wah Bapak Pendeta itu lompat dan dia bilang, wah Pak itu dahsyat banget. Kok bisa dari Jakarta ada anak kecil mimpi kayak begitu. Saya siap Pak untuk menjadi salurannya, untuk menggenapi mimpi anak itu. Baik Pak, kalau begitu saya hubungkan. Langsung dihubungkan dengan keluarga itu. Dan kemudian saudara, anaknya bilang, ini nanti harus dari celengannya. Ya, jadi uang dari celengannya, lalu ditambah sama uang papa mamanya. Lalu dikirim, saudara dikasih Tuhan. Aduh, luar biasa. Saya dengar cerita itu cerita yang indah. Yang dahsyat dan luar biasa. Waktu ini dibagikan, cerita ini akhirnya malah nyebar ke semua hamba-hamba Tuhan di kota kecil itu, saudara. Dan itu membuat mereka semua jadi semangat. Karena dalam masa-masa pandemi ini, saudara dikasih Tuhan, kota itu seperti kekurangan pekerjaan, kekurangan keuangan dan sebagainya. Mereka jadi seperti hidup susah banget begitu. Tapi bayangin, Tuhan dengan berita ini berarti kan ada pesan bahwa Tuhan sayang sama semua orang Kristen di kota itu, saudara. Dan itu menjadi kekuatan luar biasa. Simple act, sebuah tindakan yang sederhana, digerakkan oleh Tuhan, ditaati sama domba-domba Tuhan. Dan itu memberkati dengan dahsyat ke semua orang. Luar biasa. Saya rindu saudara, jangan kerasin hati ya. Hari-hari ini Tuhan mau pakai Anda. Berapa banyak yang mau dipakai Tuhan, angkat tangan saudara. Saudara yang angkat tangan, dengar, Tuhan akan ngomong sama saudara. Tuhan akan pakai saudara. Yang mana yang bisa engkau lakukan? Memberi makan, memberi minum, memberi tumpangan, memberi pakaian, kunjungi yang sakit, kunjungi yang di penjara. Bisa harafiah, bisa metafora, bisa perlambang, bisa yang benar-benar seperti apa yang ditulis. Apapun itu yang akan nolong orang, yang akan memberkati orang, lakukan. Waktu itu kita lakukan, Tuhan memberkati. Dan engkau akan dijumpai sama Tuhan dengan kualitas yang luar biasa. Amin saudara, yuk angkat tangan kita sekali lagi. Tuhan, ini tugas kami, beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kui Tuhan. Tuhan, ini tugas kami,
Beri keberanian bagi kami. Taruhlah roh yang rela, roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan, itu yang kuingini. Tuhan berkati anak-anak-Mu semuanya. Kami sudah dengar firman. Kami percaya Engkau akan bicara lebih lagi kepada anak-anak Tuhan. Dan Tuhan akan pakai kami semua dimanapun kami berada. Urapi sehingga domba-domba Tuhan, semuanya Tuhan, kami semua bisa memuliakan nama Tuhan lewat hidup kami. Berkati semua. Tentu saja sebelum kami memberkati orang lain, Tuhan berkati kami juga ya Tuhan. Tolong mereka yang lemah tubuhnya, sembuhkan mereka supaya mereka bisa melayani orang lain. Penuhi kebutuhan mereka supaya mereka bisa memenuhi kebutuhan orang lain juga. Berikan berkat-Mu ya Aba, supaya mereka juga bisa memberkati yang lain ya Tuhan. Urapi anak-anak-Mu semuanya Tuhan, di rumah-rumah, dimanapun mereka berada, yang mengakses ibadah online hari ini. Berkati dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Jawab doa mereka semua. Terima kasih Aba, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, terima kasih. Kami sayang sama Tuhan, dan kami percaya Engkau juga sayang sama kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Saudara-saudara kasih Tuhan, kita akan terima doa berkat. Mari angkat tangan kita, buka hati, terima doa berkat. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita. Dari hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kedua kali jemput di awan permai sebentar lagi, bahkan terus kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.